Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dalam mata kuliah proses manufaktur. Di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang klasifikasi material dan proses bubut, atau kita sebut juga dengan turning process. Materi pertama yaitu tentang material manufaktur, di mana dalam materi ini ada 4 kategori dasar yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah metal atau kita sebut dengan logam, kemudian keramik, yaitu yang ketiga polimer, dan yang keempat komposit. Nah, dari semua kategori dasar material ini mempunyai sifat kimia, sifat fisika, dan sifat mekanis yang berbeda. Perbedaan sifat ini yang menyebabkan perbedaan yang mendasar pada setiap proses manufaktur. Kita lihat komposit. Komposit ini merupakan perpaduan 2 dari 3 proses yang sebelumnya, yaitu proses metal, keramik, dan polimer. 2 misalnya dari metal dan keramik, atau metal dengan polimer, atau keramik dengan polimer. Kita lihat pada gambar. Yang pertama adalah metal atau logam. Yang kedua, keramik. Yang ketiga adalah polimer. Jadi perpaduan antara metal dan polimer ini kita sebut juga dengan metal polimer komposit. Sedangkan perpaduan antara metal dengan keramik itu kita sebut dengan metal keramik komposit. Dan perpaduan antara keramik dan polimer itu kita sebut dengan keramik polimer komposit. Berikut kita lihat material dari manufaktur ini secara rinci. Sebelumnya ada 4, ada metal logam atau logam, keramik, kemudian polimer, dan komposit. Kita lihat yang pertama, metal atau logam. Ini umumnya digunakan berupa paduan, yaitu campuran 2 atau lebih elemen dengan paling tidak salah satunya merupakan elemen metal atau logam. Logam ini terbagi atas 2. Ada logam ferro dan ada logam non-ferro. Logam ferro berbahan dasar besi berupa baja dan besi tuang. Besi murni digunakan sangat terbatas, tetapi setelah dipadukan dengan karbon menjadi lebih berguna atau bermanfaat dan mempunyai nilai komersial yang lebih tinggi dibandingkan besi murni. Kemudian contoh aplikasi penggunaan dari baja ini banyak sekali, antara lain untuk jembatan, rangka konstruksi bangunan, rel kereta api, chassis truk, kemudian mobil, dan lain-lain sebagainya. Dan kita lihat logam non-ferro. Logam non-ferro yaitu untuk aplikasi banyak hal, paduannya lebih punya nilai komersial tinggi dibanding yang murni. Contohnya aluminium atau kita singkat dengan Al, copper atau Co, emas atau Au, kemudian titanium, zinc atau seng, silver atau perak, Ni atau nikel, dan Mg atau magnesium. Ini logam non-ferro. Kemudian kita lihat yang kedua ada keramik. Keramik ini umumnya dipadukan dengan unsur logam dan non-logam. Kemudian non-logam misalnya oksigen, nitrogen, dan karbon. Keramik ini terbagi atas 2, yaitu keramik sebagai material tradisional dan keramik sebagai material modern. Keramik sebagai material tradisional itu contohnya tanah liat, itu mengandung hidros aluminium silikate dan material lainnya untuk dibuat menjadi batu tahan api atau kita sebut dengan brick atau lantai dan pas bunga. Kemudian SiO2 atau silika ini digunakan untuk bahan dasar produk gelas atau kaca. Ini yang tradisional. Kemudian keramik sebagai material modern. Keramik dengan material modern contohnya aluminium atau Al2O3, kemudian metal carbide atau tungsten dan titanium carbide, kemudian nitrit atau titanium dan boron nitrit, kemudian secara luas digunakan untuk cutting tools atau perkakas potong dan batu gerinda.
Ini contoh yang keramik sebagai material modern. Dalam proses keramik itu terbagi dua. Kita sebut dengan kristalin keramik, dan yang kedua adalah gelas atau kaca. Kristalin keramik ini dari bubuk yang dipadatkan dan dipanaskan di bawah titik lebur untuk mengeluarkan gelembung udara di antara bubuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gelas atau kaca, yaitu pasir silika atau kuarsa, dan campurannya dileburkan kemudian dicetak dan diproses untuk menjadi gelas atau kaca. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, polimer. Umumnya mengandung karbon dan satu atau lebih unsur lain seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, dan klorin. Polimer ini terbagi dari tiga, yaitu termoplastik polimer, thermosetting polimer, dan elastomer. Kita lihat yang pertama, termoplastik polimer. Ini dapat digunakan untuk siklus panas dan dingin, di mana struktur molekul polimer tidak berubah. Misalnya polietilen, polistirin, dan polivinyl klorid, dan nilon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat thermosetting polimer, yaitu dari plastik panas molekul kimia berubah menjadi molekul padat melalui pendinginan. Misalnya fenolik, aminoresin, dan epsis. Ini untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah elastomers. Elastomers ini adalah polimer yang memiliki perilaku elastis. Misalnya karet, silikon, dan poliuretan. Ini yang ketiga. Oke, kita lihat yang keempat, komposit. Komposit adalah material campuran di antara tiga material dasar di atas. Di antara tiga material yang ini. Kemudian struktur umum komposit yaitu ada campuran fase pertama partikel disebut dengan fiber, campuran fase kedua partikel disebut dengan matrik. Komposit ini yaitu material yang umumnya melalui dua fase proses yang terpisah dan kemudian digabungkan untuk menghasilkan material dengan sifat yang diinginkan. Banyak kombinasi komposit menghasilkan material yang sangat kuat dengan bobot yang ringan. Umumnya digunakan untuk komponen pesawat terbang, bodi mobil balap, raket tenis, dan lain sebagainya. Ini untuk material manufaktur. Berikut kita lihat materi yang kedua, yaitu proses bubut atau turning process. Ini telah dijelaskan pada video sebelumnya tentang proses bubut, di mana proses pembubutan adalah salah satu proses pemesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Ini pengertian dari proses pembubutan. Kita lihat proses pembubutan ini terbagi menjadi tiga. Kita lihat gambarnya. Ini yang pertama, yaitu proses bubut rata. Proses bubut rata ini merupakan gerakan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu sehingga akan membuang permukaan luar benda kerja. Ini benda kerja, ini pahat. Kita lihat dari sudut sini sampai ke ujung itu sama atau rata, makanya disebut dengan proses bubut rata. Berikut kita lihat yang kedua, proses bubut permukaan. Jadi yang dibubut adalah bagian permukaan saja. Ini pahat dan ini adalah benda kerja. Jadi proses bubut permukaan atau surface turning ini merupakan proses bubut yang identik dengan proses bubut rata, tetapi arah gerak pemakannya tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Ini yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini adalah proses bubut tirus. Ini benda kerja ini mula-mula. Jadi disebut tirus itu karena semakin ke ujung semakin mengecil. Jadi proses bubut tirus atau taper turning ini sebenarnya identik dengan proses bubut rata di atas. Hanya jalan pahat ini membentuk sudut tertentu terhadap sumbu benda kerja. Oke, kita lihat berikutnya parameter utama pada setiap proses bubut. Itu ada tiga. Yang pertama itu kecepatan putar spindle atau speed.
Kemudian parameter yang kedua, gerak makan atau feed. Kemudian yang ketiga adalah kedalaman potong atau depth of cut. Oke. Yang diutamakan dalam proses bubut adalah kecepatan potong atau disebut juga dengan cutting speed atau dilambangkan dengan V. Atau kecepatan benda kerja dilalui oleh pahat atau keliling benda kerja. Lihat pada gambar. Nah, ini gambarnya. Ini spindle, ini diameter spindle, ini D dikali V. V ini konstanta, besarnya atau nilainya adalah 3,14. Secara sederhana, kecepatan potong dapat digambarkan sebagai keliling benda kerja dikalikan dengan kecepatan putar. Atau dapat kita rumuskan, yaitu V sama dengan V kali D dikali N per 1000. Satuannya adalah meter per menit. V ini nilainya 3,14, D adalah diameter, N adalah putaran benda kerja. Nah, ini dia keterangannya. V kecepatan potong, itu satuannya meter per menit. Kemudian D diameter benda kerja, itu satuannya milimeter. Dan N putaran benda kerja, satuannya adalah putaran per menit atau disingkat dengan foot per man. Kita lanjut berikutnya, perencanaan dan perhitungan proses bubut. Elemen dasar proses bubut dapat dihitung dengan menggunakan rumus-rumus pada gambar berikut. Kita lihat pada gambar. Nah, ini adalah benda kerja, ini adalah pahat. Kita lihat keterangannya. D0 adalah diameter mula-mula. Ini adalah panjang jarak dari sudut sini sampai sini, atau kita sebut dengan DM, itu diameter akhir. Jadi diameter mula-mula dengan diameter akhir itu satuannya milimeter. Kemudian untuk mencari D atau diameter D bar, ini D bar ya, D rata-rata, yaitu D0 ditambah DM kita bagi 2. Itu satuannya sama dengan milimeter. Kemudian kita lihat LT. LT ini jarak dari sini ke sini, itu panjang pemotongan. Satuannya juga milimeter. V adalah konstanta, yaitu 3,14. Kita lihat pahat. Pahat ini XR, jadi besar sudut yang dibuat dari pahat ke benda kerja, disimbolkan dengan XR. Ini dia sudut potong utama. Kemudian kita lihat mesin bubut. A ini adalah kedalaman potong, jadi daerah ini workplace. Dari sini sampai ke dalam ini kedalaman potong, jadi disimbolkan dengan A. Kemudian F adalah gerak makan atau milimeter, meter per putaran. Kemudian N adalah putaran poros utama atau satunya adalah putaran per menit. Keterangan dari gambar. Oke, berikut kita lihat kecepatan potong ini kita lambangkan dengan V. Itu rumusnya V dikali D dikali N per 1000. Ini seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Satuannya adalah meter per menit. Kemudian yang kedua, kecepatan makan pahat. Ini kita simbolkan dengan VF kecil sama dengan F dikali N. F ini adalah gerak makan, sedangkan N adalah putaran poros. Satuannya adalah milimeter per menit. Ini bisa dijadikan meter, sentimeter, ini disesuaikan. Oke. Kemudian yang ketiga, waktu pemotongan. Waktu pemotongan kita lambangkan dengan TC. Itu rumusnya adalah LT per VF. LT ini adalah panjang pemotongan. Ini dia LT panjang pemotongan. VF ini adalah kecepatan makan pahat. Satuannya adalah menit. Kemudian yang keempat, kecepatan penghasilan beram. Dapat kita simbolkan dengan Z, yaitu Z sama dengan A dikali V, di mana A ini adalah A dikali F. Ini dia, A adalah kedalaman potong, F adalah gerak makan. Jadi cari dulu A-nya, A dikali F baru dikali V. V kecepatan potong. Satuannya adalah cm pangkat 3 per menit. Ini juga disesuaikan dengan soal ya. Kalau diminta meter, meter, sentimeter, sentimeter, kalau milimeter, milimeter. Oke.
Inilah formulasi dari proses pembobotan. Nah, sebagai latihan, lihat pada data proses pembobotan pada gambar berikut. Ini gambarnya, nanti dikerjakan. Ini sebagai tugas, di mana diketahui D0 50 mm, kemudian DM 40 mm, N-nya 100 putaran per menit, kemudian F-nya sama dengan 0,01 mm per putaran, kemudian LT-nya 20 mm, A sama dengan 12 mm. Nah, sebagai soal, dari data gambar ini, hitung yang pertama kecepatan potong, yang kedua kecepatan makan pahat, yang ketiga waktu pemotongan, yang keempat adalah kecepatan penghasilan Bram, di mana V adalah 3,14. Nah, jawabannya ditulis tangan di kertas domofolio dan dikirim ke Google Classroom. Mungkin untuk pertemuan ini cukup sampai sini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.